Khadijah binti Khuwailid Ra. Bukan cinta biasa. Di saat orang ramai sedang membicarakan kisah Aisyah dengan baginda Rasulullah. Entah kenapa hati ini tergugah untuk bercerita tentang Ummahatul Mukminin pertama, Khadijah binti Khuwailid Ra. Pada kenyataannya, seluruh istri-istri Rasul adalah Ummul Mukminin dan mereka punya keistimewaan masing-masing. Tapi kali ini, izinkan saya untuk menuliskan kembali sebuah kisah istimewa, Khadijah Ra. Dan perlu diingat, bahwasanya, tulisan ini benar-benar tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan istri-istri Rasulullah. Jadi semoga yang berkomentar pun tidak membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya wanita ahli surga adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah Ra, hidup dan besar di lingkungan suku Quraisy dan lahir dari keluarga terhormat pada 15 tahun sebelum tahun gajah. Sehingga banyak pemuda yang ingin mempersuntingnya. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah pernah 2 kali menikah. Suami pertama Khadijah adalah Abu Halah at-Tamimi, yang wafat dengan meninggalkan kekayaan yang banyak. Pernikahan kedua Khadijah adalah dengan Atik bin Aids bin Makhzum, yang juga wafat dengan meninggalkan harta dan perniagaan. Setelah ditinggal sang suami sebanyak 2 kali, akhirnya Allah menghendaki beliau menikah dengan hamba pilihannya, penutup para rasul, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah Ra adalah wanita pertama yang menjadi Ummahatul Mukminin, beliau pula wanita pertama yang hatinya tersirami keimanan dan dikhususkan Allah untuk memberikan keturunan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Rasulullah kepada Khadijah begitu dalam. Bahkan lebih dalam daripada cinta Rasulullah kepada istri-istri beliau lainnya. Allah memberikan 9 bidadari kepada Rasulullah setelah kepergian Khadijah, tapi tidak ada satupun yang bisa menggantikan kedudukan Khadijah di dalam hati beliau. Teringat, bagaimana Rasul terus mengingat Khadijah, sekalipun beliau sudah tiada. Kejadiannya begini, suatu ketika, saat sedang bersama Aisyah, Rasulullah kedatangan sepupu dari Khadijah. Saat Rasul mendengar ucapan salam dari sang sepupu yang kemungkinan memiliki kemiripan suara dengan Khadijah, Rasul langsung bangkit, menyambut tamu itu dengan sambutan yang begitu mulia. Beliau juga memberikan jamuan terbaik yang mereka miliki. Beliau memuliakan sepupu Khadijah sebagaimana beliau memuliakan Khadijah. Di lain kesempatan, sahabat Khadijah juga datang bertamu. Hal yang sama dilakukan Rasul, menyambut sahabat Khadijah dengan jamuan istimewa, bahkan pernah suatu ketika beliau sengaja menyembelih seekor domba dan menghadiahkan setengah daripadanya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Karena terlalu seringnya Rasulullah bersikap demikian, maka timbullah rasa cemburu dalam hati Aisyah, hingga beliau meluapkan kecemburuan itu pada baginda Rasulullah. Khadijah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak pernah bisa melupakan wanita sudah berumur itu? Sementara Allah telah memberimu ganti lebih baik daripadanya. Dengan sabar, Rasul berkata pada Aisyah, "Wahai Aisyah, demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan pernah melupakan Khadijah sampai akhir hayatku. Dia beriman kepadaku ketika yang lain kufur. Dia percaya padaku ketika orang lain mendustakanku. Dia memberikan hartanya kepadaku di saat yang lain menahannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkanku anak-anak dari rahimnya, sementara istri-istriku yang lain tidak." Masya Allah. Lain waktu, selepas Perang Badar seorang pasukan Quraisy Abul As bin Ar-Rabi, tertangkap pasukan Muslim Madinah. Pria yang saat itu belum masuk Islam tak lain adalah suaminya Zainab, putri Rasulullah. Untuk menebus suaminya, Zainab yang masih tinggal di Mekah mengirimkan sebuah kalung milik Khadijah yang dihadiahkan untuk pernikahannya. Rasul menangis terkenang Khadijah saat beliau memegang kalung itu. Rasul langsung memerintahkan Abul As dibebaskan dengan syarat Zainab dijemput ke Madinah. Riwayat mencatat, cinta Rasulullah kepada Khadijah bukanlah cinta biasa. Selama 25 tahun pernikahan mereka, sebelum Khadijah wafat, tak pernah Rasulullah menikah lagi seperti kebanyakan pria di Arab saat itu. Saudaraku, begitulah Rasul sangat mencintai Khadijah. Sifat wafa yang dimiliki Khadijah begitu tinggi. Bagi Khadijah, tidak ada satupun kebaikan yang dimilikinya kecuali sudah diberikan semua kepada Rasul. Tidak ada satupun kesempatan berkorban kecuali ia akan berkorban untuk Rasulullah. Tidak ada satu orang pun yang didahulukan kepentingannya, selain mendahulukan apa yang dibutuhkan Rasul. Beliau bahkan pernah berkata, "Ya Rasulullah, jika suatu saat tiada lagi harta dan hal lainnya yang bersamaku untuk aku sumbangkan demi dakwah. Andai selepas kematianku, tulang-tulangku mampu ditukar dengan dinar dan dirham, maka gunakanlah tulang-tulangku demi kepentingan dakwah yang panjang ini." Subhanallah. Khadijah adalah sosok istri yang selalu mampu membuat Rasul tentram dan tenang.
Sebut saja, ketika Rasul begitu ketakutan dan gemetar saat melihat malaikat Jibril di Gua Hira. Khadijah berhasil menenangkan beliau, memeluk dan menyelimuti. Hingga turunkan ayat Al-Mudatsir. Juga ketika Rasul begitu sedih dan ketakutan saat beliau dihina, dihujat ketika berdakwah. Khadijah tampil sebagai istri yang mampu membuat Rasul merasa tenang. Beliau mengatakan Zamiluni, Zamiluni, hingga untuk kedua kalinya turun surat Al-Muzammil. Khadijah juga selalu tampil sebagai pribadi yang matang lagi bijaksana pemikirannya. Beliau mendampingi Rasulullah dengan penuh kasih, cinta, dan kelembutan. Wajahnya senantiasa membiaskan kesetiaan dan bibirnya selalu berbicara yang mendamaikan jiwa. Bersama Rasulullah, Khadijah turut menanggung kesulitan dan kesedihan, sehingga tidak jarang dia harus mengendapkan perasaannya agar tidak terekspresikan pada wajah sehingga mengganggu perasaan suaminya. Masya Allah! Khadijah adalah tempat berlindung bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memperoleh keteduhan hati dan keceriaan wajah sang istri yang selalu menambah semangat dan kesabaran untuk terus berjuang menyebarluaskan agama Allah. Khadijah pun tidak memperhitungkan harta bendanya yang habis digunakan dalam perjuangan ini. Bahkan saat kaum Quraisy memutuskan memboikot kaum muslimin, Khadijah tidak gentar, ia terus mendampingi Rasulullah dalam perjuangannya. Tidak pernah terbayangkan bagaimana perihnya kehidupan Rasulullah bersama Khadijah ketika pemboikotan itu terjadi. Terbayang, bagaimana jika sebulan saja hidup tanpa makanan dan minuman. Dan kaum muslimin harus mempertahankan akidahnya hingga 3 tahun. Khadijah tidak pernah menyerah. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Allah tidak akan mengecewakanmu. Allah pasti akan memenangkan agama ini." Hal itu terbukti dengan terbebasnya kota Mekah yang dikenal Fathul Mekah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sungguh Khadijah adalah istri setia yang tidak pernah berhenti mengabdikan hidupnya kepada Rasulullah. Khadijah menutup usia setelah mendapatkan kemuliaan yang tidak pernah dimiliki oleh wanita lain saat itu. Dia adalah Ummul Mukminin istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, wanita pertama yang mempercayai risalah Rasulullah, dan wanita pertama yang melahirkan putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merelakan harta benda yang dimilikinya demi kepentingan jihad di jalan Allah. Dialah orang pertama yang mendapat kabar gembira bahwa dirinya adalah ahli surga. Bahkan dia pula orang pertama yang mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini tidak membuat kita melupakan sosoknya. Dan terus menjadikan beliau sebagai teladan terbaik yang patut kita terapkan sebagai pembelajaran dalam berumah tangga. Agar kita bisa membayar cinta kita hanya untuk pasangan kita. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat. Ambil baiknya, tinggalkan segala kekurangannya. Copas Wahyuni. Aceh, Kuta Blang, April 2020.